Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai intervillan routing. Oke, jadi sebelumnya kan kita pernah tuh belajar villan ya. Nah, tadinya ya ketika kita belajar villan, kemarin kita sempat buat tuh antara villan 100 sama 200 kalau nggak salah ya. Tapi di gambar ini kita bikinnya villan 10 sama villan 20. Nah, sebenarnya dari kemarin pembahasan konsep VLAN sendiri kan mereka ini istilahnya dalam satu segmen jaringan kan. Tapi karena namanya VLAN berarti di dalam satu jaringan itu dia membuat virtual LAN lagi atau virtual jaringan lagi. Makanya di dalam satu jaringan itu dia dibagi menjadi dua jaringan lagi di dalamnya, yaitu jaringan 10 sama jaringan 20. Nah, kemarin kan kita sudah pernah coba tuh bahwa jaringan 10 ini dia nggak bisa mengakses jaringan 20. Begitupun sebaliknya, jaringan 20 itu juga nggak bisa mengakses jaringan 10. Nah, terus gimana caranya biar mereka berdua itu bisa saling bertukar informasi ataupun data? Yaitu solusinya menggunakan intervillan routing ya. Jadi yang di routing itu adalah VLAN-nya kayak gitu. Jadi untuk pengertiannya intervillan routing itu adalah proses meneruskan lalu lintas jaringan dari satu VLAN ke VLAN lain. Ya, jadi dia ini meneruskan ya antara VLAN 10 sama VLAN 20 yang dimana nanti ketika diteruskan berarti kan informasinya kan saling dibagi, saling ditukar gitu kan. Nah, akhirnya mereka berdua itu bisa saling terhubung kayak gitu. Nah, untuk macam-macam vilanya sendiri itu ada beberapa. Yang pertama itu ada yang namanya legasi intervillan routing. Ya, legasi intervillan routing itu em, dia menggunakan interface Ethernet pada router. Jadi setiap interface itu akan terhubung ke port switch di VLAN yang berbeda. Misal interface ini nih, interface FA01 nih di gambar. Nah, dia itu masuk ke VLAN yang 10 ini, kayak gitu. Terus yang interface FA02 ini dia ke VLAN yang 20 ini, kayak gitu. Nah, yang dimana nanti interface routernya itu dia berfungsi sebagai gateway default untuk localhost di subnet VLAN-nya. Jadi nanti dia sebagai gateway defaultnya gitu. Nah, jadi eh, contoh kasusnya gini. Jadi ketika PC 1 ya mengirimkan paket ke PC 2 yang berada di jaringan lain. Kenapa jaringan lain? Karena PC 2 itu ikutnya VLAN 20 misal kayak gitu kan. Ini VLAN 10. Nah, maka paket itu akan diteruskan default gateway-nya si router. Berarti kalau di sini kan IP-nya 192.168.10.1 ya. Berarti nanti dari PC 1 paketnya jalan ke sini dari 10.1 ini. Nah, router 1 itu menerima paket pada interface Giga Ethernet 0/0/0 dan memeriksa alamat tujuan dari paket tersebut. Kan tadi tujuannya si ini ya, si PC 2. Nah, router 1 itu kemudian merutekan nih paket tersebut keluar melalui interface G001 yang ini nih. Yang dimana nanti interface ini nyambungnya ke VLAN 20 yang mengarah ke PC 2. Kayak gitu. Nah, dengan konsep ini akhirnya paket dari PC 1 sampai tuh ke PC 2 kayak gitu. Berarti nanti dia masuknya ke interface yang G000 ya nanti dia keluarnya interface yang G001 diteruskan di router 1 ini terus sampai ke PC 2 ini. Nah, jadi intervillan routing ini dia dapat bekerja dengan baik, namun ada kelemahannya nih, yaitu yang namanya router itu dia port interface-nya kan terbatas ya. Kalau misal kita gunakan untuk VLAN sendiri itu kayak akan memakan istilahnya itu makan perangkat gitu, makan kabel juga sebenarnya ya kan makan perangkat, makan kabel. Bayangin kalau misal di dalam ini ada eh, 20 VLAN kayak gitu.
Jadi VLAN 10, VLAN 20, 30, bla 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 sampai seterusnya. Kemarin kan niatnya VLAN sendiri kan untuk memperingkas ya. Nah, tapi kalau misal kita pakai metode legasi interVLAN ini ya sama aja bohong kan, karena kita butuh banyak yang namanya port router sama kabel kayak gitu. Makanya si jenis interVLAN legacy routing ini dia itu nggak cocok digunakan untuk jaringan menengah ke atas kayak gitu. Karena kenapa? Karena routernya itu memiliki jumlah interface yang terbatas gitu. Karena kalau metode ini itu setiap VLAN itu menggunakan satu interface, maka akan menyebabkan interface pada router itu dia akan cepat habis kayak gitu. Nah, ini untuk pengertiannya merupakan cara lama yang kurang efisien. Jadi kalau pakai ini tuh dia kurang efisien karena setiap VLAN harus terhubung ke satu interface pada router gitu. Nah, terus ada lagi nih jenis atau solusi yang lain itu ada yang namanya router on a stick kayak gitu. Jadi metode router on a stick itu mengatasi keterbatasan metode yang sebelumnya ya, yang legacy interVLAN routing tadi. Nah, pada metode ini itu hanya membutuhkan satu interface Ethernet fisik untuk merutekan lalu lintas antar VLAN pada jaringan. Tadi kan kalau legasi kan satu VLAN diwakilin satu interface kayak gitu kan. Tapi kalau router on a stick itu semua VLAN semua VLAN itu cukup diwakilin satu interface saja gitu. Nah, terus eh, caranya gimana kok bisa kayak gitu kan? Jadi interface Ethernet pada router Cisco itu dikonfigurasi sebagai trunk 802.1Q ya, .1Q dan terhubung ke switch layer 2. Jadi 802.1Q itu digunakan untuk digunakan untuk digunakan untuk eh, digunakan untuk ini untuk membuat virtual interface kayak gitu. Jadi satu interface itu bisa dibuat beberapa interface lagi di dalamnya secara virtual kayak gitu. Kalau tadi kan interface-nya kan beneran nggak virtual gitu. Kalau sekarang itu satu interface itu bisa dibikin beberapa menjadi interface virtual lagi kayak gitu. Atau biasa kita sebut sub interface ya, yang dimana untuk mengidentifikasi tiap VLAN agar dapat melakukan interVLAN routing. Nah, sub interface yang dikonfigurasi merupakan interface virtual namun terhubung dengan satu interface fisik Ethernet. Nah, jadi sub interface itu dikonfigurasikan secara independen dengan alamat IP dan VLAN ID. Jadi nanti untuk mencocokkan antara VLAN-nya itu yang menggunakan eh, VLAN ID-nya gitu. Nanti biar lebih paham kita akan melakukan konfigurasi menggunakan metode router on a stick gitu. Jadi subinterface tersebut dikonfigurasikan sesuai dengan subnet tiap VLAN yang dapat melakukan routing. Nah, saat lalu lintas VLAN memasuki interface router, lalu lintas tersebut akan diteruskan subinterface VLAN. Nah, router itu akan meneruskan paket tersebut eh, berdasarkan alamat tujuannya kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, itu kan ada beberapa VLAN ya, ada VLAN 10, 20 sama 30 kayak gitu kan. Nah, nanti di dalam sininya itu dia akan membuat tiga subinterface yang dimana subinterface-nya itu diwakili dari ID VLAN-nya. Berarti subinterface 10, subinterface 20 sama subinterface 30 kayak gitu. Jadi nanti konsepnya itu sama yang kayak legasi. Cuman kan kalau legasi itu kan kelihatan nih kabelnya. Kalau itu tuh kabelnya bentukannya virtual, itu interface-nya itu virtual. Kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ada metode yang namanya interVLAN routing on a multi-layer switch. Ya,
Jadi kalau metode on multi-layer switch itu metode yang sebenarnya itu dia paling efektif sama paling efisien kayak gitu untuk melakukan intervalent routing adalah dengan menggunakan MLS dan SPI. SPI itu adalah interface virtual yang dikonfigurasikan pada MLS. MLS itu tadi ya multi-layer switch. Nah, dengan catatan nih ya, eh dengan catatan itu sebenarnya multi-layer switch itu dia memiliki harga yang lebih mahal daripada perangkat yang lainnya kayak gitu. Jadi kalau misal kalian untuk jaringan yang nggak terlalu gede-gede banget ya, itu nggak recommended menggunakan multi-layer switch kecuali kalau kalian emang VLAN-nya emang udah banyak banget kayak gitu. Nah, pakai multi-layer switch nggak apa-apa kayak gitu. Nah, jadi eh tadi ada 3 metode ya, tapi biasanya metode yang biasa kita gunakan itu adalah router on a stick. Karena ya yang paling tengah-tengah lah. Kalau pakai multi layer sih tadi kemahalan. Kalau pakai legacy ngabisin interface kayak gitu. Nah makanya di demo kita akan coba menggunakan routing intervalent router on a stick kayak gitu. Oke, kita demokan terlebih dahulu. Oke, ini kita udah ke Cisco paket tracernya. Nah, kita coba demoin ya. Apa namanya? Yang namanya routing interVLAN untuk menghubungkan beberapa VLAN yang berbeda. Jadi kemarin kita kan kayak gini ya konfigurasinya. Ini kita siapkan router dengan 24 port, terus habis itu kita siapkan PC. PC-nya 2 aja ya. Ini PC 0 sama PC 1. Nah, untuk perangkat yang berbeda, biasa kita menggunakan kabel straight. Di sini saya pakai fast Ethernet 02. Di sini saya pakai interface FA03 ya. Dengan ya, dengan keterangan ya bahwa sini itu adalah VLAN 10, sini VLAN 20. Nah, kayak gitu. Nah, oke, coba kita setting villanya dulu. Kita setting VLAN kayak kemarin ya. Kita buka dulu switchnya, terus ke CLI. Nah, habis itu kita enable dulu, terus nah, di sini kita bikin VLAN-nya dulu ya, VLAN 10. Ya, namanya 10, misalnya 10. Terus kita bikin VLAN 20, namanya VLAN 20. Di 20 lagi ini. Habis itu kita daftarkan ya setiap interface-nya ke VLAN masing-masing. Oke, kita lihat interface FA02 ikut VLAN 10, berarti kita masuk interface FA0/2. Nah, report mode akses. Terus kita masukin support mode support akses VLAN 10 ini. Terus kita ke interface FA03 ya. Tadi dia masuknya VLAN 20, berarti switch port mode akses kita akseskan dulu. Terus kita masukin interface tersebut ke VLAN 20. Port akses VLAN 20. Nah, kayak gini.
Oke, kalau sudah, nah di sini saya kasih keterangan nih. Ya, VLAN 10 ini saya IP-nya adalah 192.168.10.0/24. Networknya 10.24. Nah, di sini networknya itu adalah 192.168.20.0/24. Jadi ini network 10, ini network 20. Nah, kayak gitu ya informasinya. Nah, berarti untuk PC-nya ini saya setting 192.168.10.2. Kalau ini saya setting ke desktop IP configuration terus 192.168.20.2. Kayak gitu ya. Nah, harusnya mereka walaupun harusnya VLAN 10 sama VLAN 20 itu dia tidak dapat saling terhubung. Ya, kenapa? Yang pertama, dari segi IP address saja udah beda network ya. Terus dari VLAN juga udah beda. Ini VLAN 10, ini VLAN 20. Oke, kita coba. Terusnya nggak bisa. Kayak nggak bisa kan? Oke, ini balik. Oke, nggak bisa juga. Nah, sekarang kita mau menghubungkan antara PC 0 agar bisa mengakses ke PC 1, ya. Nah, tadi kalau router on stick itu dia ada tambahan routernya. Di sini misal saya routernya pakai hmm, yang ini aja deh. 2911. Nah, yang ini router ini. Nah, untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, kita menggunakan kabel straight. Jangan, jangan pakai yang ini. Routernya saya mau pakai yang PT router aja deh, PT router yang umum. Nah, pakai kabel straight. Nah, untuk interface-nya itu adalah flash Ethernet 0.0. Kalau switch-nya itu pakai yang 01. Begini ya. Oke. Nah, kalau sudah, kita coba konfigurasi di routernya. Ini mau dulu, di sini enable. Nah, terus kita masuk ke configure. Nah, kita perhatikan di sini FA 0/0, dia masih keadaan mati interface-nya karena warnanya merah. Kita nyalakan dulu. Kita masuk interface FA 0/0. Terus mau shutdown untuk menyalakan interface-nya. Nah, oke udah itu kan. Nah, terus di switch-nya ini kalau mau ngarah ke router itu harus terang. Kenapa? Karena biar paketnya itu biar bisa masuk ke dalam router kayak gitu. Jadi arah yang FA01 ini kita harus ubah dulu menjadi aksesnya adalah terang. Ini INT FA0/1. Switchboard mode terang. Oke, udah. Lalu semisal udah, kita kembali ke router. Oke. Nah, di sini kita akan membuat sub interface ya. Jadi seakan-akan interface-nya itu ada dua ya. Yang pertama itu ngarah ke VLAN 10, yang kedua interface-nya itu ngarah ke VLAN 20. Nah, caranya itu kalian tinggal bikin aja interface FA
per 0 ya, itu adalah interface asli si routernya. Terus kasih dot. Dot ini dia menandakan sub interface atau interface di dalam interface gitu atau interface virtual lah istilahnya. Dot 10, 10 ini didapat dari mana? Dari ID VLAN-nya ya, agar bisa nyambung nih antara sub interface yang di sini sama VLAN 10. Jadi dia tahu oh gerbangnya saya tuh di sini gitu loh. Nah, kalau udah enter terus kita ketik encapsulation dot 1 key 10. Nah, 10 ini sesuai dengan ID VLAN-nya kita. Oke, nah baru di sini kita membuat IP address-nya ya sebagai default gateway-nya antar si ini si PC sebagai gateway-nya gitu. Cara menambahkan IP address itu tinggal ketik IP address 192.168.10.1 untuk yang agar terhubung ke PC 0. Terus 255.255.255.0 udah begini. Nah, nanti kita di bagian sub interface FA 0 per 0.10 itu udah jadi, tinggal kita yang buat interface yang VLAN 20. Sama kayak tadi caranya, kita buat sub interface 20 dulu. Nah, berarti INT FA 0 per 0.20. Sudah masuk, kita bikin enkapsulasinya dulu. Nah, encapsulation dot 1 sesuai ID VLAN-nya. Terus IP address 192.168.20.1 ya. Tadi di sini itu networknya adalah 20. Terus 255.255.255.0. Jadi kita masukin IP address terus netmasknya. Ini netmask ya. Oke. Oke. Nah, harusnya sampai sini itu udah jadi. Coba kita melakukan ping ke router ya, bisa atau enggak. 192.168.1. Oke, bisa ya. Kita coba di komputernya PC2 ping ke router bisa atau enggak ya. Ping 192.168.20.1. Oke, bisa. Oke, kita coba nih antara PC 0 ke PC 1 bisa atau enggak. Harusnya kan kalau udah di routing interVLAN harusnya bisa ya. Ping 192.168.20.1 dulu deh. Oke. Oke, di sini dia nggak bisa. Kenapa? Karena di dalam konfigurasi PC ininya ya, PC 0-nya kita belum menambahkan default gateway ya. Jadi default gateway itu harus kita tambahkan ya untuk membuka gerbang di routernya kayak gitu loh istilahnya. Jadi ini kita tambahkan IP dari routernya 192.168.10.1. Ini juga sama yang bagian sini. Ini juga harus dikasih default gateway-nya. 10.1 IP dari routernya. Salah-salah ke 10, 20. Oke. Nah, kalau udah, kita coba lagi. Oke, udah berhasil 20.1. PC0 udah bisa mengakses network 20.1. Terus 20.2 atau PC2. Oke, udah berhasil ya. Buat ke PC2. Berarti dari sini bisa dikatakan bahwa routing interVLAN sudah berhasil. Nih, kita tes. Oke, bisa. Kita tes deh dibalik dari PC 1 ke PC 0. Oke, dia sukses. Nah, kayak gitu.
Oke. Nah, mungkin dari sini sekian pembahasan mengenai routing intervilan. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.